Salam pencinta anggrek. Selamat datang kembali di channel My Orchid. Bagi yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini. Seperti janji saya pada video sebelumnya, jadi di sini saya membuat video tentang perkembangan seedling anggrek bulan yang saya tanam di percobaan keempat setelah kurang lebih 2 bulan ya, setelah dilakukan reporting dari media yang menggunakan softpot ke media gantung. Saya pikir perkembangan seedling anggrek saya ini cukup lambat ya. Terlihat dari beberapa seedling yang masih belum bisa menyesuaikan diri dengan media barunya. Mungkin ini karena kesibukan saya juga yang tidak pernah rutin bisa melakukan perawatan, baik itu penyiraman ataupun pemupukan. Selama ini, penyiraman biasanya saya lakukan 1 kali di pagi hari. Tetapi terkadang juga saya tidak sempat dan lupa melakukan penyiraman karena terburu-buru berangkat kerja ya. Begitu juga pemupukan selama 2 bulan ini, mungkin saya baru melakukan pemupukan sebanyak 2 kali saja. Dan pemberian fungisida belum pernah sama sekali dalam 2 bulan ini. Jadi, sekarang saya akan mencoba mereview satu persatu perkembangan seedling anggrek saya ini. Ini adalah seedling yang pertama dengan ID Ever Spring Queen. Dari daun terlihat mengkilap ya. Tanda anggrek sehat adalah daunnya yang mengkilap. Akar terlihat sehat dan hijau, dan terlihat juga ada akar baru yang mau tumbuh. Walaupun di sini ada akar yang telah membusuk ya. Tapi secara umum seedling ini cukup tumbuh dengan baik. Semoga bisa tumbuh lebih sehat lagi ya. Dan seedling yang kedua masih dengan ID Ever Spring Queen. Pertumbuhan seedling yang kedua ini terlihat cukup baik dengan ukuran daun yang sudah cukup besar dan mengkilap ya, dan juga ada akar yang sudah mulai merambat ke media pakis. Jadi sangat bahagia sekali jika sudah melihat yang seperti ini. Dan tak kalah di seedling yang ketiga dengan ID TI Yellowbird. Daun juga terlihat sudah cukup besar dan mengkilap. Tetapi di sini terlihat ada ujung akar yang mulai membusuk. Jadi sedikit khawatir ya. Semoga saja bisa tumbuh dengan baik. Tetap sehat seedling yang ketiga. Seedling yang keempat dengan ID TI Yellow. Nah, ini seedlingnya terlihat kurang sehat ya. Akar kebanyakan mati, daun juga agak keriput. Dan lihat ini mengalami busuk pucuk ya. Jadi dengan metode penanaman seperti ini pun masih memungkinkan terjadinya busuk pucuk. Saya pikir ini akan agak susah untuk hidup dan tumbuh lagi. Jadi ini saya akan ikhlaskan dan saya anggap sebuah kegagalan ya. Sangat disayangkan sekali satu seedling telah gagal ya. Dan seedling yang kelima dengan ID yang sama yaitu TI Yellowbird. Ini juga terlihat agak kurang sehat ya. Daun terlihat agak layu dan juga akar terlihat hanya ada 1 akar yang tumbuh. Kemungkinan ini juga akan bernasib sama dengan seedling yang keempat tadi ya. Untuk sementara ini saya hitung baru 2 yang gagal. Ini akan agak susah untuk selamat ya, saya pikir.
hanya ada satu akar yang tumbuh. Dan seedling yang keenam dengan ID Ever Spring Queen. Dari daun terlihat sehat ya, daun yang cukup besar dan mengkilap. Tapi dari pertumbuhan akar belum terlihat perkembangannya. Mudah-mudahan ini sehat. Seedling yang ketujuh dengan ID Thai Yellow Bird. Walaupun daunnya tidak selebar atau sebesar seedling-seedling sebelumnya ya, tetapi daun seedling ini terlihat sangat mengkilap dan akar juga terlihat sehat dan sudah merambat ke media pakis. Seedling yang keempat ini saya yakin akan tumbuh dengan baik, terlihat sangat sehat ya. Dan seedling yang ke-8 dan ke-9 saya tempatkan bersamaan di media pot kelapa ini. Keduanya terlihat tumbuh cukup baik ya. Daun dan akar terlihat masih bagus. Semoga bisa tumbuh lebih baik lagi. Seedling pada pot ini dengan ID Ever Spring Queen. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, pot kelapa ini sangat bagus untuk menjaga kelembaban media ya. Seedling yang ke-10 dengan ID Thai Yellow Bird. Seedling ini tidak kalah sehatnya, daun mengkilap dan akar juga banyak ya. Untuk penyiraman seedling pada pot kelapa, saya biasanya melihat kondisi medianya terlebih dahulu. Jika media masih terlihat basah seperti ini, jadi saya tidak akan siram lagi ya. Semoga seedling-seedling ini sehat semua dan tumbuh bisa sampai besar dan berbunga. Jadi demikian update dari perkembangan seedling-seedling anggrek saya yang di percobaan keempat dengan metode penanaman terbalik dan pot kelapa, penyiraman 1 kali di pagi hari, pemupukan 2 kali dalam 2 bulan dan tanpa penyemprotan fungisida ya. Dari 10 seedling yang saya tanam, ada 2 seedling yang mengalami kegagalan dan 8 seedling untuk sementara ini tumbuh dengan sehat. Semoga bisa tumbuh subur hingga berbunga nantinya ya. Demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan terima kasih.